Ketika putri kecil hampir berusia 4 tahun, dia ditangkap dan dikurung dalam ember tertutup. Sejak itu, dia sangat takut pada kegelapan. Setelah bertahun-tahun, dia masih merasa takut. Dia mengingat detail ini dengan sangat baik, jadi dia mengulangi detail yang sama kepada Yuda juga. Yuda adalah tangan kanan presiden, dan Safira adalah adik perempuannya. Dia pergi ke New York untuk belajar 3 tahun lalu, dan dia kebetulan menjadi teman sekelas putri. Tentu saja, ini bukanlah suatu kebetulan. Semua itu diatur oleh presiden. Dia menempatkan rekan-rekan terdekatnya untuk bersama putri, sehingga dia bisa mendapatkan kabar terbaru tentangnya juga. Lebih dari 1 dekade telah berlalu. Dia telah tumbuh menjadi pria dewasa, dan sekarang dia adalah presiden baru negara. Putri kecilnya telah tumbuh dari seorang balita menjadi seorang wanita muda yang anggun. Selain itu, dia ingat apa yang dia katakan sebelumnya. Jika dia ingin bertemu dengan kakak David, dia bisa datang kepadanya dengan kalung khusus yang diberikannya setelah dia dewasa. Dia akhirnya sampai di sini, tapi dia tidak bisa melihatnya karena banyak komplikasi. Dia tidak bisa bertemu dengannya, jadi dia hanya bisa melindunginya secara diam-diam. Setelah Yuda pergi, Dimas masuk. Melihat presiden baru mereka menatapnya dengan bingung. Dia khawatir dan berkata, "Tuan muda ketiga, lusa adalah upacara pelantikanmu. Semua orang akan memperhatikanmu. Kamu tidak bisa membuat kesalahan apapun. Tidak ada orang lain yang tahu apa niat tuan muda ketiga. Tetapi Dimas, yang selalu bersamanya dan beberapa tahun lebih tua darinya, tahu bahwa tuan muda ketiga selalu mengkhawatirkan anak itu selama bertahun-tahun. Dia selalu menyiapkan sesuatu untuk ulang tahunnya setiap tahun, dan meminta seseorang untuk mengirimkannya padanya. Namun, karena hadiahnya dikirim secara anonim, hadiahnya akan tenggelam di antara semua hadiah ulang tahunnya yang lain. Dia telah mengirimkan hadiah kepadanya selama lebih dari 10 tahun sekarang. Bahkan jika dia tidak pernah membuka hadiahnya, dia tetap mengirimkannya kepadanya setiap tahun. Dia tidak pernah melewatkan ulang tahunnya dan tahun ini pun demikian. Namun kado ulang tahun putri yang dikirimkan ke New York belakangan ini kembali diabaikan. Kali ini, putri kecil terbang ke negara A sendirian sebelum perayaan ulang tahunnya. David tidak menanggapi Dimas. Matanya masih menatap foto di atas meja. Sepertinya dia terlalu asyik hingga tak mendengar ucapan Dimas. Dimas menambahkan, "Tuan muda ketiga, ketika anak itu besar nanti, dia akan memiliki kehidupannya sendiri, dan dia akan jatuh cinta dengan pria lain. Mungkin dia akan segera bertemu dengan pria yang dapat melindunginya selama sisa hidupnya." Terus, David melihat foto putri kecil dan menanyai Dimas bahkan tanpa memandangnya. Tidak peduli berapa usia anak itu, tidak peduli siapa yang akan dia temui di masa depan. Sebagai kakak laki-lakinya, tidak bisakah dia melindunginya? Tidak ada apa-apa, Dimas terbatuk dan berkata, "Tunanganmu, putri keluarga Aditama, pasti akan menghadiri upacara pelantikan bersamamu. Aku hanya ingin mengingatkanmu tentang fakta itu." Sebagai seorang pria yang telah merawat gadis kecil itu selama lebih dari 10 tahun, Dimas tidak akan percaya bahwa dia tidak akan memiliki perasaan padanya jika dia muncul di hadapannya dengan penampilan seperti seorang wanita muda yang cantik. "Kalian bisa mengatur segalanya untukku. Aku tahu apa yang harus dan tidak boleh kulakukan." Dia telah menahan diri selama bertahun-tahun sekarang. Apakah dia akan kehilangan ketenangannya pada saat kritis seperti ini? Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa bergelombangnya jalan untuk mencapai puncak kekuasaan. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan. "Putri kecil, ini kamar yang secara khusus aku minta seseorang persiapkan untukmu. Mungkin tidak senyaman kamarmu sendiri, tapi menurutku tidak seburuk itu.
Safira membawa Putri ke kamar yang telah dibersihkan oleh para pembantunya. Melihat dekorasi kartun, dia menyukainya, dan dia yakin putri kecil juga akan menyukainya. Baiklah, Safira sayang, terima kasih sudah begitu bijaksana. Putri kecil memeluk Safira erat-erat. Ini semua berkatmu aku bisa menerima perlakuan kelas atas di tempat asing. Sebenarnya dia tidak terlalu menyukai warna pink yang dicat di ruangan itu. Tapi ini semua dipersiapkan dengan matang oleh Safira untuknya. Sebagai tamunya, dia sangat mengapresiasi. Haha, Putri, jangan khawatir, di New York, kamu juga menjagaku dengan baik. Safira diam-diam sangat senang dipuji oleh Putri. Ada begitu banyak orang di dunia ini, dan hanya kamu yang bisa bolos bersamaku dan menyelesaikan kuliah lebih awal. Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, lalu siapa lagi? Putri mewarisi IQ tinggi ayahnya, dan dia menyelesaikan kuliahnya di perguruan tinggi ternama di usia muda. Safira adalah orang yang tidak tahu apa-apa dalam hidup, tapi dia adalah siswa yang selalu mendapat nilai A dalam hal akademis. Oleh karena itu, hanya dia yang bisa mengimbangi kecepatan belajar putri kecil. Yah, kami teman sekelas yang baik. Safira berkata, Putri, jika kamu takut tidur sendirian di malam hari, aku bisa tidur denganmu. Takut? Pernahkah kamu melihatku takut pada sesuatu? Meskipun dia sangat takut, Putri tidak akan pernah menunjukkan sisi rentannya kepada orang lain. Jika dia tidak bisa mengatasi ketakutan kecilnya, bagaimana dia bisa menemukan kakaknya David? Kalau begitu, mandi dan istirahatlah lebih awal. Aku akan berada di kamar sebelah. Jika kamu butuh sesuatu, telepon aku. Safira menjawab dengan tenang. Baiklah, kamu juga harus istirahat. Putri menjatuhkan dirinya ke tempat tidur dan berguling-guling dengan nyaman. Saudara David, saya di sini untuk menemuimu. Kamu harus mengenali saya. Terkadang, dia sangat ketakutan. Dia khawatir jika dia bertatap muka dengan kakaknya David, mereka tidak akan bisa mengenali satu sama lain. Putri tidak mau terlalu memikirkannya. Sejak dia ada di sini, dia yakin bisa menemukan kakaknya David. Bahkan terkadang, dia juga tidak mengerti kenapa dia perlu mencari seseorang yang wajahnya bahkan tidak bisa dia ingat. Mungkin ada suara dalam hatinya yang terus menyuruhnya untuk menemukannya, untuk menebus saat-saat dia tidak bersamanya ketika dia masih kecil. Dia seharusnya sangat lelah setelah bepergian seharian, tetapi setelah mandi, dia tidak merasa mengantuk sama sekali. Selalu ada suara anak laki-laki yang menyenangkan di telinganya yang mengatakan, Putri kecil, jangan takut, kakak David akan melindungimu dan menghajar semua orang jahat. Putri memegang bantal di pelukannya dan menepuknya. Saudara David, saya sudah dewasa dan saya bukan lagi anak yang lugu. Saya tidak membutuhkanmu untuk membantu saya membasmi orang-orang jahat. Saya hanya kuharap aku bisa menemukanmu secepatnya. Aku sangat merindukanmu. Mengenai apa yang akan dia lakukan setelah memberitahu David bahwa dia merindukannya, Putri tidak yakin. Dia berbalik dan melihat ke langit-langit. Mungkin kakak David sudah menikah dan punya anak. Anak-anaknya mungkin sudah dewasa juga. Saat dia memikirkan kemungkinan kakak David memiliki keluarga sendiri, hati Putri tiba-tiba bergetar. Dia merasa sangat putus asa. Apakah dia terlalu egois? Dia tidak ingin melihat kakak David menikah dan memiliki anak. Dia berharap dia akan menunggunya tumbuh dewasa. Tapi dia tahu itu mungkin mustahil. Sepanjang malam, Putri memikirkan terlalu banyak hal. Jadi dia hanya bisa tertidur setelahnya tengah malam. Keesokan paginya, dia baru bangun di sore hari. Ketika dia bangun, dia mengira dia ada di rumah. Dia biasanya mengulurkan tangan untuk mengambil teleponnya, agar adik laki-lakinya yang tersayang bisa menyanyikan lagu bangun tidur untuknya.
Dia terbiasa melakukan ini agar dia merasa bersemangat. Namun, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh meja sampingnya selama beberapa waktu, tetapi dia tidak dapat memegang teleponnya. Kemudian dia teringat bahwa dia berada di negeri asing dan tidak bisa melihat adik laki-lakinya yang manis. Dia bertanya-tanya apakah si kecil berharga di kampung halamannya merindukan saudara perempuannya. Dia mungkin akan memikirkannya. Meski usianya baru 8 tahun, ia selalu berpenampilan angkuh dan dingin seperti ayah mereka. Dia menduga dia tidak akan merindukannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.